Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain serta para netizen, kembali kita berjumpa. Kita sedang menjelaskan rukun iman yang kelima, yaitu hari akhir. Pertemuan terakhir kita Jumat lalu, 2 Jumat yang lalu, kita membahas tentang arad dan hisab. Kita lanjut. Di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada dibagikannya buku catatan amal dan dihadirkannya para saksi. Yang dimaksud catatan amal adalah berisi tentang seluruh amal yang baik ataupun yang buruk yang kita lakukan di dunia. Karena setiap kita diutus kepada kita 2 malaikat di kanan dan di kiri. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Selalu ada 2 malaikat yang menempel kepada setiap manusia di kanan dan di kiri. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Raqib mencatat amal-amal baik kita. Atid mencatat amal-amal buruk kita. Catatan amal ini nanti kita dibagi kepada masing-masing manusia, dan manusia membaca isi catatan itu sehingga bisa mengetahui apakah dirinya termasuk yang akan celaka ataukah yang akan selamat. Masing-masing kita bisa menghisab amalnya berdasarkan catatan tersebut. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi 49, Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ketika dibagikan kitab, orang-orang durhaka itu melihat isi catatan kitab, lalu berkata, kitab catatan apa ini yang tidak melewatkan amal kecil ataupun amal besar kecuali ada catatannya di sana. Demikian juga dalam surah Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyina wasyuhada. Bersinarlah bumi karena cahaya dari Allah, lalu diletakkan kitab, dibagi kitab, dan didatangkan para nabi dan para saksi. Siapa atau apa yang dimaksud dengan
para saksi di sini berkata atau ay minal malaikatil hafadhah ala a'malil ibad. Maksudnya para malaikat penjaga, malaikat pencatat, pemelihara dengan dicatatnya amalan-amalan seorang hamba. Demikian juga para nabi, para rasul menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Dan Nabi kita Muhammad SAW menjadi saksi bagi kita semuanya. Seperti firman Allah dalam An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah apabila kami datangkan satu saksi untuk setiap umat dan kami datangkan engkau hai Muhammad menjadi saksi atas semua umat. Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Bahkan kita pun sebagai umatnya kelak akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Kita menjadi saksi atas umat terdahulu. Bagaimana kejadian atau prosesnya nanti akan diterangkan lebih detail di dalam hadis. Yang jelas ayat itu menceritakan tentang akan didatangkan dihadirkannya saksi atas amal kita. Dalam Al-Qasas 75 Allah berfirman wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum. Dan kami utus satu saksi dari setiap umat. Lalu kami katakan kepada mereka, datangkan bukti, data tentang kalian, tentang persaksian kalian. Jadi nanti ketika ada orang memberikan kesaksian, diminta buktinya. Kalau hanya berupa persaksian tanpa bukti, nanti itu tuduhan, namanya tuhmah, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Berkata Imam Al-Baghawi, yakni rasuluhum alladhi ursila ilaihim wa huwa qawlu Mujahid. Maksud setiap umat kami datangkan satu orang saksi, maksudnya Rasul yang diutus ke tengah mereka. Dan ini pendapat seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in namanya Mujahid, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam surah Qaf 21 Allah berfirman, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah setiap diri beserta sa'iq dan syahid. Sa'iq itu yang menuntun, yang memandu. Supir dalam bahasa Arab itu disebut sa'iq. Mobilnya sayyarah. Sayyarah mobilnya, supirnya yang memandu, yang membawa mobil itu kemana yang dia suka, namanya sa'iq. Setiap jiwa nanti akan disertai dengan sa'iq, bukan supir, tapi yang menuntun, wa syahid dan seorang saksi. Apa maksudnya? Berkata Ibnu Jarir menukil satu riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkhutbah Utsman ini, dan di tengah khutbahnya membaca ayat ini. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Datanglah setiap orang membawa sa'iq dan syahid. Berkata Utsman, sa'iq yasuquha ila Allah Ta'ala. Sa'iq artinya yang menuntun dia, mungkin malaikat.
di akhirat nanti, yang menuntun dia menuju ke Allah Azza wa Jalla. Digiring. Adapun syahid alladzi yashhadu 'alaiha bima amilat, yang menjadi saksi terhadap semua amal yang pernah dia lakukan di kalangan para malaikat. Jadi apa yang dilakukan oleh orang itu dilihat oleh malaikat, dicatat, dan mereka menjadi saksi. Persaksiannya nanti akan diperlihatkan di akhirat nanti. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini berkata, as-sa'iq al-malak wasyahid al-amal. Yang dimaksud as-sa'iq, orang yang kelak menuntun manusia menuju Allah, adalah para malaikat. Adapun syahid maksudnya adalah amal yang mereka lakukan di dunia. Kerak amal itu menjadi saksi atas soleh atau salahnya orang itu, celaka atau bahagianya orang tersebut. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sa'iqu minal malaikah wasyahid al-insanu nafsuhu yashhadu ala nafsih. Adapun sa'iq maksudnya malaikat, orang nanti dipandu, digiring oleh malaikat menuju Allah. Dan syahid artinya seseorang menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ketika menafsirkan satu ayat, yauma yaqumul ashhad, di hari ketika para saksi berdiri untuk memberikan kesaksiannya. Berkata Mujahid ini sering dikutip pendapatnya karena beliau ahli tafsir yang paling terkemuka di kalangan tabi'in, belajar langsung ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza ja'aka tafsiru min Mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup bagimu. Enggak perlu nanya lagi ke orang lain karena dia ahlinya. Kata Mujahid ketika menjelaskan pada hari ketika para saksi berdiri, maksudnya para malaikat. Qal yashhaduna lirrusul bitabligh wa 'alal kuffar bitakdzib. Maksudnya para malaikat sudah menyaksikan bahwa para rasul itu sudah menyampaikan risalah. Dan menjadi saksi bahwa orang-orang kafir penentang dakwah mereka mendustakan. Semua perjuangan para nabi, para rasul dipantau oleh para malaikat atas perintah Allah. Hasil penglihatan mereka nanti dikemukakan di akhirat sebagai persaksian para malaikat. Mereka menyampaikan benar para nabi, para rasul ini sudah menyampaikan risalah dari Allah. Ya benar orang kafir itu sudah didakwahi tapi mendustakan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata Abu Sa'id bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Lalu Nabi Nuh menyatakan, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Aku memenuhi panggilanmu wahai Allah. Lalu Allah bertanya, hal balaghta, apa engkau sudah menyampaikan wahyu, risalah, agama kepada umatmu? Dijawab oleh Nuh, na'am, ya, saya sudah sampaikan. Fayuqalu li ummati hal balagakum. Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Fayaqulun, berkata umat Nabi Nuh, ma atana min nadhir, tak ada satu pemberi peringatan pun yang datang kepada kami. Mungkir ini umatnya, cari selamat biasa. Di hadapan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, mungkir.
Kata mereka, nggak pernah ada seorang pun pemberi peringatan. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh, "May yashhadu lak?" Kan bertolak belakang persaksian Nabi Nuh dengan umatnya. Kata Nabi Nuh, sudah disampaikan. Kata umatnya, belum. Nah, gimana tuh cara membuktikan mana yang benar? Allah bertanya kepada Nuh, "May yashhadu lak?" Siapa yang menjadi saksi bagimu bahwa kamu sudah menyampaikan? Dijawab oleh Nuh, Muhammadun wa ummatuhu. Yang menjadi saksi bahwa saya sudah menyampaikan adalah Muhammad dan umatnya. Kita menjadi saksi bahwa Nabi Nuh itu sudah menyampaikan. Fatashhaduna annahum qad balagh wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Maka kalian nanti bersaksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan dan Rasul menjadi saksi atas persaksian kalian. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian bahwa persaksian kalian itu benar. Bagaimana kita yang tidak sezaman dengan Nabi Nuh bisa menjadi saksi terhadap peristiwa di zaman Nabi Nuh? Berdasarkan apa? Berdasarkan keterangan wahyu dalam Al-Quran, khususkan dalam surah Nuh. Qala Nuh, berkata Nabi Nuh gitu, "Rabbi inni da'autuhum." Ya Allah, aku sudah mendakwahi mereka lailaw wa nahar wa lam yazidhum du'ai illa firara. Siang malam aku dakwahi, tapi dakwahku itu semakin membuat mereka lari. Udah terang-terangan, udah diam-diam, ya dilakukan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Nuh, tapi tetap mereka mendustakan. Kita membaca ayat itu meyakini kebenaran dari cerita yang diterangkan dalam ayat itu sehingga berani menjadi saksi benar. Jadi kita memberikan kesaksian bahwa Nabi itu sudah menyampaikan. Dan Nabi SAW menjadi saksi atas persaksian kita bahwa persaksian kita itu benar adanya. Nah, itulah beberapa saksi yang kelak akan didatangkan. Pertama, para malaikat. Kedua, para nabi, para rasul. Ketiga, kita menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Keempat, yang juga akan menjadi saksi adalah anggota badan kita sendiri, tangan kita, kaki kita, daging tulang kita, pendengaran, penglihatan kita. Itu mereka jadi saksi atas apa yang kita amalkan dan kelak bisa bicara. Di dunia mata, telinga nggak bisa bicara kecuali melihat, mendengar. Tangan kaki kita nggak bisa bicara kecuali melangkah dan bertindak. Kulit atau daging atau tulang kita nggak bisa bicara. Yang bisa bicara hanya satu, mulut. Kenapa hanya mulut yang bisa bicara, yang lain tidak? Bukan karena mulut punya alat-alat untuk bicara. Ada dua bibir, ada dua gigi, ada lidah, ada pita suara. Bukan karena itu. Sebab ada juga orang punya semua itu nggak bisa bicara. Seperti orang bisu. Orang bisu punya alat-alat bicara? Punya.
punya pita suara, punya lidah, tapi mereka nggak bisa bicara. Tidak semua yang punya alat-alat bicara bisa bicara, dan tidak semua yang bisa bicara punya alat-alat untuk bicara. Ada gitu nggak punya mulut, nggak punya bibir, nggak punya pita suara, nggak punya gigi, tapi bisa bicara. Banyak radio, TV, HP, gitu, tip, gitu kan, bisa bicara ya. Speaker bisa bicara ya. Nah, kenapa hanya mulut yang bisa bicara? Karena Allah yang menjadikan mulut ini bisa bicara di dunia. Di akhirat terbalik, mulut oleh Allah dikunci, yang bicara anggota tubuh lain. Atas kuasa Allah, dan bagi Allah itu sangat mudah. Diterangkan dalam banyak ayat. Pertama dalam surah Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup, aku kunci mulut-mulut mereka. Nggak bisa ngomong lagi mulut. Berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksilah kepada kami kaki-kaki mereka tentang semua yang mereka lakukan. Ingat, apa yang kita lakukan dilihat oleh tangan, dilihat oleh kaki. Sekarang mereka nggak bisa bicara, nanti bisa bicara di akhirat. Dalam surah Fussilat mulai 19 sampai 23, Allah berfirman menceritakan tentang persaksian anggota tubuh kita. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kata Allah, pada hari ketika musuh-musuh Allah dikumpulkan, digiring ke dalam neraka, dalam keadaan mereka takut, gemeter. Bayangkan digiring untuk diazab. Siapa yang nggak gemeter? Azabnya nggak ada bandingannya dengan yang ada di dunia ini. Sehingga apabila mereka mendatangi neraka, bersaksilah atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka tentang apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Kulit ngomong dulu, saya berbuat begini, begini, begini. Penglihatan dulu saya melihat ini. Pendengaran saya dulu melihat ini. Semua yang kita dengar, yang kita lihat, itu alat pendengar, alat penglihatan memberikan kesaksian. Bicara? Iya bicara. Gimana, kan nggak punya alat bicara? Bukan itu yang membuat kita bisa bicara. Bukan alatnya, bukan. Nah, setelah itu Allah biarkan dia dibuka lagi mulut orang. Mulut orang itu kan dikunci, nggak bisa ngomong. Yang ngomong anggota badan lain. Setelah itu dibuka mulutnya. Lalu mulutnya bisa ngomong lagi. Marah dia kepada anggota tubuhnya. Maka berkatalah mereka kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi yang memberatkan kita? Maka dijawablah oleh anggota badan, oleh kulitnya, oleh pendengaran, penglihatan, dijawab
Apa jawabannya? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Yang membuat kami bisa bicara adalah Allah yang telah membuat segala sesuatu bisa bicara. Dialah yang pertama kali menciptakan kalian dan hanya kepada Dia kalian semua akan dikembalikan. Apa saja yang kalian sembunyikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, senyap-senyap, nggak ada yang lihat. Itu akan disaksikan oleh pendengaran kalian ataupun pendengaran kalian ataupun kulit-kulit kalian. Tapi kalian menyangka bahwa Allah tidak banyak mengetahui amal yang kalian lakukan. Dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum, itulah dzon atau dugaan yang kalian duga tentang Rabb kalian, tentang Allah. Disangkanya Allah nggak banyak tahu, asal diam-diam. Kalau ngomong bisik-bisik Allah nggak dengar. Itu dzon. Ardakum, dzon kalian itu yang buat kalian binasa. Fasbahtum minal khasirin, lalu kalian menjadi orang yang rugi. Ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab Sahih Bukhari, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang menceritakan asbabun nuzul turunnya ayat ini. Kana rajulani min Quraisy wa khanat lahuma min Thaqif, aw rajulani min Thaqif wa khanat lahuma min Quraisy fi baitin. Faqala ba'duhum li ba'd atarawna anna Allah yasma'u hadithana. Qala ba'duhum yasma'u ba'dahu. Wa qala ba'duhum la in kana yasma'u ba'dana laqad yasma'u kullahu. Fa'anzalat wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum. Ada dua orang bangsa Quraisy, dua-duanya memiliki khanat dari bangsa Thaqif, atau mungkin dua orang bangsa Thaqif memiliki dua khanat dari bangsa Quraisy. Khanat itu sebutan untuk saudara dari pihak istri. Bisa ayahnya, bisa saudaranya. Bahasa kita bisa mertua, bisa ipar. Ada dua orang bersama iparnya masing-masing, jadi 4 orang tuh. Yang satu, yang dua bangsa Quraisy, yang dua lagi bangsa Thaqif, atau sebaliknya. Samanya, sama. Nah, lalu mereka suatu saat di suatu rumah berbisik-bisik. Apa isi bisikannya? Buruk. Kata mereka, salah seorang di kalangan mereka berkata, menurut kalian apa Allah mendengar bisik-bisik kita apa enggak? Karena enggak ada orang lain yang tahu, yang mendengar. Terus mereka ngobrol secara berbisik. Dijawab oleh sebagian dari mereka, Allah hanya mendengar sebagian saja obrolan kita, nggak dengar semuanya. Dibantah oleh yang lain, kalau Allah bisa mendengar sebagian, padahal bisik-bisik, berarti mendengar semuanya dong. Kenapa hanya sebagian? Yang lainnya nggak didengar, padahal sama dibisikkan. Kalau mendengar sebagian berarti mendengar semuanya. Turunlah ayat ini. Apa saja yang kalian bisikkan di malam hari, itu akan disaksikan oleh pendengaran kalian atau juga penglihatan kalian. Itu menunjukkan bahwa anggota badan kita kelak akan memberikan persaksian. Walaupun nempel di badan, persaksiannya itu jujur, benar, objektif. Tidak berdusta, tidak bohong. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Anas, kunna
inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahika hatta baddat nawajiduh. Suatu saat kami sedang berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ngakak gitu sampai kalau gigi geraham terlihat berarti mulutnya terbuka lebar, besar. Padahal nggak puguh-puguh, nggak ada alasan untuk tertawa. Ujug-ujug gue tertawa. Para sahabat keheranan. Lalu Nabi SAW bertanya, atadruna mimma adhak? Tahu nggak kalian? Karena apa aku ini tertawa? Kulna, kata Anas, kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu beliau menyatakan, min mujadalatil amdi rabbahu yaumal qiyamah. Aku tertawa karena dialog perdebatan antara seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat. Ini kejadian belum terjadi. Nanti hari kiamat. Tapi peristiwa ini sudah Allah beritahukan melalui wahyu kepada Nabi SAW bahwa ini akan terjadi kelak. Debatnya seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yaqul Rabbi alam tujirni minal zulm. Berkata sang hamba, ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku dari kezaliman? Maksudnya tidak akan dizalimi. Allah maha adil ketika menghisab, adil, nggak akan zalim. Bukankah engkau telah menjamin aku dari kezaliman? Fayaqul, menjawablah Allah, bala, iya. Aku nggak akan menzalimi kamu. Akan dihisab, dihitung secara adil. Fayaqul, orang ini berkata, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Maka aku tidak membolehkan seseorang pun memberikan persaksian atas diriku kecuali yang menjadi saksi itu aku sendiri. Jadi dia nggak mau menerima persaksian yang lain, para malaikat, para nabi, para rasul yang lain nggak mau. Yang menjadi saksi atas dirinya hanyalah dirinya sendiri. Apa kata Allah? Kafa binafsikal yawma alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Cukuplah di hari ini kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Dan ingat, ada para malaikat pencatat amal yang juga menjadi saksi. Menjadi saksi atas persaksian yang nanti akan kalian berikan. Benar nggak isi persaksiannya tuh? Fayakhtimu ala fihi, Allah mengunci mulutnya. Mulutnya nggak bisa bicara lagi orang itu. Fayuqalu li arkani. Lalu Allah berfirman kepada anggota badannya, antiqi, bicaralah kalian. Mulutnya nggak bisa lagi ngomong, dikunci mati oleh Allah, ditutup. Kata Anas bahwa Nabi SAW berkata, fatantiqu bi'amalihi, berbicaralah seluruh anggota badannya tentang apa yang dilakukannya. Kakinya melangkah kemana, tangannya berbuat apa, mata, telinga, semuanya. Ingat, apa yang kita lakukan di dunia ini sekarang, seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi. Memberikan kesaksian itu apa yang kita lakukan. Maka jangan merasa aman hanya karena sendirian, hanya karena tak ada yang melihat. Masuk kamar ceklek dikunci, nggak ada orang, jendela ditutup gitu, CCTV dimatiin, aman. Apa yang dilakukan? Biasanya buka gadget. Kalau nggak HP, laptop, atau tablet atau komputer, apa yang dibuka? Maka walaupun tak ada orang lihat, Allah tahu, malaikat melihat dan mencatat. Anggota badan kita menjadi saksi.
Maka thumma yukhalli bainahu wa bainal kalam, setelah beres seluruh anggota badannya memberikan persaksian, Allah buka lagi mulut orang itu untuk bisa bicara. Lalu dibiarkan dia berdebat ribut sendiri dengan anggota badannya. Mulutnya ngomong ke anggota badan, bu'dan lakunna wa suqa fangkunna kuntu unadil. Celaka kamu, jauh-jauh kamu gitu. Kan demi kamu aku ini berbohong, berdusta atau berbuat. Kita waktu di dunia, bukan kita lah. Semoga kita mati tidak ya. Orang waktu di dunia berbuat dosa dan maksiat, itu kan untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan anggota badannya sendiri. Semua ikut menikmati kesenangan akibat maksiat tersebut. Makanya orang ini dengan demi kalian aku dulu berbuat untuk menyenangkan kalian. Di akhirat demi kalian aku berhujjah di hadapan Allah. Tapi kalian malah memberikan persaksian yang memberatkan. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian memberikan persaksian yang memberatkan kita? Si anggota tubuh itu tadi menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bisa bicara dan jujur, nggak mungkin bohong, nggak mungkin dusta adalah Allah. Dan ini menunjukkan persaksian dari anggota badan yang kita tidak bisa dustakan. Kita nggak mau menerima persaksian malaikat, para nabi, orang lain. Hanya persaksian dari diri kita, anggota badan kita memberikan persaksian yang sebenarnya. Nggak bisa bohong, nggak bisa ingkar, nggak bisa mungkir. Dalam hadis tentang hari kiamat yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, juga oleh Imam An-Nasai dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada orang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla lalu ditanya, aku telah melimpahkan banyak kenikmatan kepadamu, harta, termasuk memberi jodoh, termasuk kalian dijadikan pemimpin, bisa memimpin banyak manusia. Kalian akui semua itu? Dijawab iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Apa kalian menyangka kalian akan berjumpa dengan aku? Dia menjawab tidak. Dikiranya nggak akan jumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua pemberian Allah tersebut. Apa kata Allah? Aku sekarang abaikan kamu di hari ini, sebagaimana kamu mengabaikan aku pada waktu hidup di dunia. Dibiarkan. Berapa lama kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama. Aku berikan banyak hal ini, itu. Kamu menyangka enggak, yakin enggak waktu dulu bahwa kamu akan berjumpa dengan aku? Enggak. 2 kali. Jawabannya sama. Pertanyaan sama dijawab dengan jawaban yang sama. Tsumma yalqi ats-tsalits. Kemudian Allah menemui lagi untuk yang ketiga kali. Pertanyaannya sama, sekarang jawabannya berbeda. Orang ini menjawab, kata orang ini, ana abduka amantu bika wa binabika wa bikitabika wa sumtu wa sallaitu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'. Ketiga kali orang ini menjawab, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Waktu di dunia aku beriman kepadamu, beriman kepada Nabi-Mu, kepada kitab-Mu, aku sholat, aku saum, aku sedekah. Dia memuji diri setinggi langit. Pada jawaban ketiga. Apa-apa sekarang ngacung 3 ya. Karena sudah berlalu. Kalau kemarin-kemarin jangan. Itu
Pertanyaan ketiga dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ngaku iman, memuji diri sendiri. Apa kata Allah? Ala nab'atsu 'alaika syahidana. Mau enggak kita utus, yuk kita panggil saksi atas omongan kamu ini. Fayufakkiru fi nafsihi man alladhi yashhadu alaih. Dia berfikir dalam dirinya, siapa yang akan menjadi saksi atas dirinya. Fayakhtimu ala fihi. Allah mengunci mulutnya. Wa yuqalu li fakhidhihi antiki. Lalu Allah berfirman kepada paha orang itu, bicaralah kamu. Fayantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'admuhu bima kana ya'mal. Lalu pahanya berbicara, dagingnya berbicara, tulangnya juga berbicara tentang semua amal yang dahulu waktu di dunia pernah dia lakukan. Wa dzalikal munafiq. Inilah orang munafik. Memang karakternya bohong, dusta. Ketika di dunia ke orang-orang, sampai di akhirat lagi tetap Allah dibohongi. Dikiranya nggak akan kebongkar itu kebohongannya. Jadi ternyata saksi dari segala arah, dari segala pihak, ya malaikat, ya para nabi, para rasul, ya orang lain, ya termasuk anggota badan kita sendiri. Itu dia datangkan dan mereka memberikan persaksian yang jujur dan benar. Bahkan kalau tadi kan makhluk-makhluk hidup, para malaikat makhluk hidup, para nabi, para rasul orang makhluk hidup. Anggota badan mah makhluk hidup juga ya, makhluk hidup. Karena hidup tuh berkembang, tumbuh, nggak busuk, tapi bisa bicara. Bahkan benda mati menjadi saksi. Apa yang kita lakukan disaksikan oleh batu, oleh tanah, oleh pohon, oleh gunung, oleh benda apapun yang sekitar kita, itu mereka memberikan persaksian. Ketika ada seorang penggembala di zaman Nabi SAW, itu mengembalakan kambingnya itu jauh keluar kota Madinah, jauh dari masjid, ke gunung-gunung yang kira-kira ada pohon-pohon yang bisa dimakan oleh binatang-binatang. Pas waktu sholat datang kan nggak kedengaran azan dari masjid Nabawi itu atau masjid Kuba gitu. Dan mereka tidak wajib untuk datang ke masjid bila azan tidak terdengar. Lalu bagaimana? Kata Nabi SAW, kalau kalian berada di tengah-tengah kambing kalian, datang waktu sholat, azanlah kalian. Walaupun sendirian tuh, nggak ada orang lain kecuali kambing. Kambing kan bukan orang. Maka tidaklah mendengar kepada azanmu batu, gunung, tanah atau pohon dan benda-benda mati sekitar, kecuali mereka kelak akan menjadi persaksian atas azanmu pada hari kiamat. Itu amal baik tuh. Dan nanti kalau suatu saat kita safar, tinggal di hotel penginapan atau di mana saja sendirian, masjid jauh nggak kedengaran azan, maka datang waktu sholat kita sendirian di kamar, azanlah. Maka semua benda yang ada di sekitar kamar kita yang mendengar azan kita, ada kursi, ada meja, ada kasur, ada apa lagi, gordeng gitu ya, itu akan menjadi saksi atas azan kita. Termasuk apa yang kita lakukan itu sebuah keburukan, dosa atau maksiat, tersaksikan oleh benda di sekitar. Mereka menjadi saksi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika membaca ayat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi itu menceritakan kabar-kabarnya.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncang, entah kalau diukur dengan SR skala Richter, entah berapa puluh skala Richter, dahsyatnya kiamat nanti nggak akan ada yang bisa mengukur. Sekarang kan paling tinggi berapa? Ada yang 9 skala Richter, ya itu hancur semuanya itu. Ini lebih dari itu. Tsunami nggak ada apa-apanya dibanding apa yang terjadi pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi ini memuntahkan seluruh isinya, lahar, lava, semuanya itu dimuntahkan. Qala al-insanu ma laha. Manusia berteriak, ada apa? Ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Lalu kata Nabi SAW, atadruna ma akhbaruha? Tahu nggak kalian apa berita yang disampaikan oleh bumi? Dijawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menyatakan bahwa bumi yang kita pijak menjadi saksi atas amal yang kita lakukan di atasnya. Ingat, nggak ada orang, nggak ada yang lain, kita sendirian. Ingat, saksi yang melihat apa yang kita lakukan banyak. Allah, para malaikat, anggota badan kita sendiri, bahkan benda-benda yang sekitar kita yang melihat apa yang kita lakukan akan memberitahukan informasi dari apa yang mereka saksikan atas amal kita. Gak bisa lagi mungkir kita. Coba lihat, kalau nanti saksi yang didatangkan untuk memberikan secara objektif, secara jujur apa yang kita lakukan, semua ternyata makhluk hidup atau benda mati, maka wajib dari keyakinan ini melahirkan sifat muraqabah dalam diri kita. Apa itu muraqabah? Muraqabah merasa selalu disaksikan. Dan saksinya banyak, bukan 1, 2, 5 saksi, lebih lagi daripada itu, dan semuanya kelak akan memberikan persaksian tersebut. Kalau yang kita amalkan amal baik, amal soleh, alhamdulillah, persaksian mereka menyelamatkan kita. Tapi kalau yang kita lakukan buruk, naudzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini, maka keburukan pula persaksian yang akan keluar dari mulut-mulut mereka yang akan memberatkan kita dan menjadi penyebab binasanya kita di akhirat. Maka ikhwah, hati-hati dalam beramal, karena semua yang kita lakukan ada catatan, ada filenya, nggak bisa kita pungkiri, dan kelak itu akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat, ya. Inilah kajian kita di sore hari ini tentang diletakkan atau dibagikannya buku catatan amal dan dihadirkannya para saksi. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke masalah timbangan terhadap amal yang kita lakukan. Sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat sore dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja. Dan untuk memandu masalah ini dipersilakan kepada Al-Akh Abu Lukman untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa Roja TV. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya Ustaz, sejauh mana manfaat membaca surat Al-Mulk Ustaz setiap malam untuk keselamatan kita dari azab kubur dan juga dari dosa yang telah kita lakukan Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, barakallahu fik. Ada beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Diiming-imingi siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam menjelang tidur akan dibebaskan dari azab kubur. Riwayat ini banyak, ada beberapa jalur periwayatan, sebagian ada yang dhaif, tak ada yang sahih. Tapi banyaknya periwayatan oleh sebagian ulama diangkat atau menyebabkan terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Sebagian ulama mensunnahkan membaca surah Al-Mulk di setiap malam menjelang tidur. Iya. Oh, ada hadis yang dhaif, betul dhaif hadisnya. Tapi ada banyak jalur periwayatan. Dan ingat, ini masalah ijtihadiyah, merujuklah kepada pendapat para ulama mujtahid. Kalau ada sebagian saja, tidak seluruh ya, sebagian ulama mujtahid menganggap hadis ini hasan li ghairihi dan makbul dan ma'mul. Ma'mul itu boleh diamalkan. Jangan kita salahkan, jangan kita celak. Ada yang tidak setuju, jangan baca. Ya. Ada yang baca karena bersandar kepada penjelasan sebagian ulama yang mensunahkannya, udah cukup. Karena dia berbicara, beramal dengan ilmunya. Iya, disunnahkan setiap malam untuk membaca surah Al-Mulk, surah ke-67, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk di setiap malam menjelang tidur, dan insya Allah itu akan menjadi penyelamat kita di alam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk berikutnya Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang senada dari Ummu Zaza di Bandung dan juga penanya yang lainnya. Ingin bertanya terkait dosa-dosa manusia Ustaz yang sudah taubatan nasuha Ustaz. Apakah masih tetap ada dalam catatan amal kita dan tidak akan terhapus selamanya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita taubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat, taubatan nasuha. Para ulama lalu menjelaskan taubatan nasuha, taubat yang memenuhi 7 syarat. Syarat yang pertama dia berhenti, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak mengulang kembali, keempatnya kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau pernah dihina, pernah dizalimi, minta maaf. Kelimanya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Keenamnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Dan terakhir ketujuh, ikhlas. Ikhlas ini menjadi landasan bagi semua amal soleh. Termasuk tobat ya. Gak boleh tobatnya tobat karena kepentingan dunia, karena ingin dipuji, karena ingin diakui. Tapi murni karena Allah. Siapa yang taubatnya memenuhi 7 syarat ini, dia telah taubatan nasuha. Asa ayyukafir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan hapus dosa-dosa kamu. Ya, sebagian ulama menyatakan ada 3 yang dihapus dengan taubat. Pertama, catatan amalnya, amal buruknya sudah dihapus. Bahkan diganti dengan amal ulaika alladzina yubadillahu sayyiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang amal-amal buruknya diganti dengan amal-amal baik. Ya. Jadi hilang catatan, kemudian tidak ada lagi catatan amal buruk tersebut
yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Lalu Allah menjanjikan wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan mereka ke surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Itu terjadi karena taubat. Taubatan nasuha. Ada yang kebawa mati tidak ditaubati tapi diampuni. Catatannya ada sampai ke akhirat. Dan diungkit oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu kecil tipis. Tapi isinya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ditimbang dengan 99 jilid buku. Satu bukunya sebesarnya sejauh mata memandang. Isinya daftar kesalahan. Daftar dosa. Dosanya ke bawah sampai akhirat. Tapi kemudian ditimbang berat ke kartu. Diampuni dia. Itulah maghfirah. Di dunia dosanya ditutupi. Di akhirat ada catatannya terbawa. Tapi kemudian diampuni. Sebuah hadis lain riwayat Bukhari Muslim. Berkata Nabi SAW. Innallaha sayukhlisu rajula min ummati. Allah ingin menyelamatkan seorang laki-laki dari kalangan umatku. Dipanggil orang ini lalu ditutupkan satr. Satr itu gordeng penutup. Lalu dibuka catatan amal buruk orang itu dimulai dari dosa-dosa kecil. Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza. Kamu mengakui dosa kamu ini di hari ini? Dia menjawab, bala ya Rabbi. Ya, saya mengakui. Dibuka terus. Banyak dosanya. Hatta qarrara dhunubahu wa dhanna annahu qad halak. Setelah dia mengakui semua dosa dan menganggap dirinya itu pasti binasa, Allah berfirman, qad satartu halaka fid dunya. Aku sudah tutupi dosa-dosamu itu ketika di dunia. Dirahasiakan. Wa aghfiru halakal yaum. Dan pada hari ini aku ampuni dosamu. Tidak diadab. Tapi catatan itu ada ke bawah ke akhirat. Tapi kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini maghfirah. Di dunia dosanya ditutup oleh Allah. Dirahasiakan orang-orang gak tahu. Nah, di akhirat orang itu diampuni dosanya, ya. Jadi itulah perbedaan antara orang yang taubatan nasuha dihapus catatan amal tidak terbawa ke akhirat. Ada lagi yang tidak taubat dibawa catatan amal buruknya ke akhirat tapi kemudian diampuni karena dapat maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Apakah semua orang dapat maghfirah? Tidak. Ini yang dimaksud dengan ayat dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati. Tapi mengampuni dosa syirik walau terbawa mati. Ayat ini kata Syekhul Islam untuk yang tidak taubat, untuk yang terbawa mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa lain selain dosa syirik yang tidak ditobati, ya. Apakah semua orang? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang diampuni, hanya orang-orang tertentu. Siapa orang tertentu? Itulah mereka yang boleh maghfirah dari Allah karena amal-amal tertentu. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti aku, Allah akan cinta kamu dan akan memberikan maghfirah kepada kamu. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, Allah akan mensolehkan amal kamu dan memberikan maghfirah kepadamu. Itu diantara amal-amal yang mengundang turunnya maghfirah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas
penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Bustan di Sumatera Barat. Baik, silakan Pak. Ini mungkin di luar tema Ustaz, masalah pendirian masjid baru Ustaz. Katakan di masjid lama itu ada 2 RT yang berjamaah di sana Ustaz. Jadi katakanlah RT 1, RT 2. Di satu saat RT 2 ini tidak setuju dengan perbuatan pengurus masjid yang lama itu Ustaz, karena kurang terbuka Ustaz. Maka dia RT 2 itu mendirikan lagi masjid di RT dia Ustaz. Nah, jadi dalam hal ini saya pernah mendengar dari Ustaz-Ustaz juga bahwa kalau tidak penuh masjid yang pertama tadi, maka haram katanya tak sah salatnya kalau salat di masjid yang baru. Nah, sekarang permasalahannya orang membuat masjid baru itu bukan karena masalah agama, tapi masalah tidak cocok dengan pengurus. Kebetulan masjid yang lama itu ada kuburannya Ustaz di depan, di belakang masjidnya. Jadi kalau kita mau salat, mana yang lebih baik? Apa kita salat di masjid lama atau di masjid baru? Saya khawatir Ustaz kalau masjid baru itu tidak diterima salatnya, beri tidak salat. Menurut pihak kalau salat di masjid yang lama ada kuburannya. Tapi orang membuat masjid ini bukan ada kuburan karena orang belum mengenal sunnah sama sekali. Baik. Itu. Baik, tambahnya sudah cukup Pak. Cukup ya Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Pertama tentang boleh tidaknya 1 RT 2 masjid. Itu yang saya tahu ada ketentuan dari Kemenag tentang persyaratan dibolehkannya dibangun sebuah masjid di suatu tempat. Minimal jaraknya sekian gitu, iya. Kalau umpamanya masjid yang ada nggak penuh, dibuat masjid baru dengan jarak dekat 50 meter, kurang dari 100 meter. Apa motivasi orang itu? Ya. Nah, pertama, kalau umpamanya motivasi orang mendirikan masjid baru dalam rangka memecah belah umat. Umat yang tadinya menyatu di satu masjid itu, dengan adanya masjid yang baru pecah. Itu tadinya juga nggak penuh, jadi tambah sedikit. Itu masjid diror. Diror itu masjid yang didirikan untuk memecah belah umat. Nggak boleh sholat di masjid itu. La taqum fihi abada. Jangan kamu sholat selama-lamanya di sana. Digimanain? Dihancurkan. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang munafik bikin masjid. Dan tidak jauh dengan Masjid Quba yang pertama. Didirikan oleh orang munafik dalam rangka apa? Memecah belah persatuan para sahabat. Turun ayat, nggak boleh. Masjid yang didirikan di atas takwa lebih layak untuk kamu sholat di dalam itu. Maksudnya Masjid Quba. Sholatlah di Masjid Quba dan jangan sholat di sana. Akhirnya masjid yang didirikan oleh munafikin dihancurkan. Nggak boleh sholat di sana, haram. Kalau motivasinya memecah belah umat. Nah sekarang kalau motivasinya bukan memecah belah umat. Entahlah, wallahu alam, ada kalanya orang bikin masjid hanya karena kesana agak kejauhan, ingin dekat di sini, padahal nggak jauh-jauh amat, itu aja nggak penuh gitu ya. Malas, padahal lebih jauh lebih bagus, langkahnya lebih banyak, pahala lebih banyak, dosa yang digugurkan dengan langkah itu lebih banyak juga kan gitu ya. Dia malas ingin, atau umpamanya karena saya mah nggak suka ada si fulan karena urusan dunia, akhirnya mendirikan masjid karena dia punya kemampuan, punya tanahnya,
punya dananya untuk membangun, akhirnya itu sama dengan memecah belah. Motivasinya bukan lillahi ta'ala. Enggak kena dengan man bana masjidan lillah banahullahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid lillah, karena Allah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ini bukan karena Allah, tapi karena apa? Pelampiasan ambisi pribadi atau emosi atau hawa nafsu. Ada lagi caleg ini ya, untuk menarik minat masyarakat untuk mencoblos dirinya, didirikan bangun masjid. Peresmian pas menjelang pilkada atau caleg gitu. Lalu diundang orang-orang, dikasih makan. Padahal masjid dekat dan masjid yang ada nggak penuh juga. Didirikan untuk itu ya. Maka kita perlu pertanyakan motivasinya lillah apa enggak. Dan ingat, Kemenag itu semestinya sudah menetapkan aturan demi kemaslahatan kehidupan sosial beragama di tengah masyarakat. Sebab banyak terjadi kekisruhan, terjadi akibat masjid. Akhirnya masjid dekat itu pacorong-corong. Corongnya itu saling tembak menembak. Apalagi masjid itu baru didirikan, kemudian corongnya kemana-mana. Sebelum subuh jam 3 nyetel murotal, nyetel pupujian, nyetel apa, orang-orang terganggu ya. Dan seterusnya. Akhirnya kurang nyaman kehidupan sosial beragama di tempat itu ya. Nah, sekarang ada kasus yang pertama ada kuburan, yang kedua tidak ada. Nah, kalau yang pertama ada kuburan nggak boleh sholat di sana. Carilah masjid yang tidak ada kuburannya. Selama yang tidak ada kuburan itu bukanlah masjid diror ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, Adiar silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir dari Anissa Solihah di Bandung Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya Ustaz ingin benar-benar jadi orang-orang yang berhijrah Ustaz dan memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana caranya? Tafadhol Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Apa makna hijrah? Pahami dulu apa arti hijrah. Hijrah secara bahasa adalah pindah. Tapi pindah dari mana ke mana? Hakikat dari hijrah adalah berpindah amalan, tingkah laku, karakter dari buruk menjadi baik. Dari maksiat menjadi taat. Dari bid'ah kepada sunnah. Dari syirik kepada tauhid. Dari kufur kepada iman. Dari berburuk akhlak menjadi mulia akhlak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiruna man hajara ma nahallahu wa rasuluh. Hakikat muhajir, orang yang hijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya, itu intinya. Adapun tempat, lingkungan, circle atau kawan itu seluruhnya berpatokan kepada amal. Jadi kalau seorang ceritanya hijrah, yang tadinya akhwat tidak berhijab sekarang berhijab, tapi circle-nya, pergaulannya, teman-temannya tetap ahli maksiat, belum hijrah dia. Masih terpengaruh ya. Tapi aktivitas hariannya masih hangout, tidak ngaji, tidak memperbaiki diri, tidak mempelajari ajaran Islam untuk memperbaiki amal. Pada hakikatnya dia belum hijrah. Jadi kita dulu para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah itu untuk menyelamatkan agama. Di Makkah nggak bisa beramal, di Madinah bisa. Demi agamanya mereka pindah agar perintah Allah terlaksana, larangannya semua
terjauhi sejauh-jauhnya, ya. Begitu juga umpama kita menyatakan tobat dari dosa-dosa, circle kita, bi'ah atau lingkungan pergaulan kita masih yang dulu-dulu atau masih terpengaruh. Kebiasaan buruknya masih mempengaruhi kita, maka itu dianggap belum hijrah. Jadi hijrah adalah pindahlah dari buruk ke baik. Apa yang harus pindah? Pertama, akidah, pelajari. Jangan-jangan kita masih ngandung unsur syirik atau kufur atau kebidahan di bidang akidah, ya. Pelajari masalah tauhid, masalah akidah. Yang kedua, akhlak, dari buruk menjadi baik. Yang ketiga, ibadah, yang asal-asalan malas menjadi rajin. Yang asalnya sebodoh, yang penting ibadah, mau bid'ah mau sunnah, menjadi sangat perhatian. Ibadah kepada Allah harus sesuai dengan syariat Allah loh. Nah, itu hijrah. Kemudian aktivitas harian, apa yang dilakukan? Apakah masih mengejar kesenangan dunia, harta dunia, mengabaikan masalah agama atau tidak? Kalau masih itu belum hijrah. Tapi coba kejar akhirat, kejar ilmu agama. Demikian juga circle kita, lingkungan pergaulan kita. Ganti yang buruk kepada lingkungan pergaulan yang baik. Lalu setelah semua itu dilakukan, rasakan dampaknya bagi jiwa kita dan amal kita, ya. Itulah hakikat hijrah. Pindah dari buruk ke baik dalam seluruh aspek kehidupan. Semoga ikhwan akhwat yang hijrah ini benar-benar hijrah kepada Allah dan Rasulnya berdasarkan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali mungkin sebulan yang akan datang dengan saya. Dan sekarang kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.